Sebuah film biasanya akan berusaha untuk menyajikan sesuatu yang semenarik mungkin. Ada banyak adegan yang membutuhkan properti yang terkesan nyata. Bahkan, ada beberapa judul film yang memilih untuk menggunakan properti yang tidak biasa dan di luar nalar. Ternyata, ada beberapa judul film yang menggunakan mayat atau jenazah asli yang diharapkan akan memberikan kesan yang realistis. Walaupun kontroversial, banyak yang pada akhirnya ketika hal ini terungkap, adegan-adegan yang menggunakan jenazah barusan malah tidak masuk ke dalam final produknya. Di video kali ini, Arsip Biru akan membahas berbagai film yang menggunakan jenazah asli untuk kepentingan film yang walaupun terkesan ekstrim, namun banyak faktor yang mendorong untuk menggunakan properti yang tidak biasa tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like dan di share juga video-video yang ada di Arsip Biru. Film Apocalypse Now yang dirilis tahun 1979 silam memiliki banyak cerita mengejutkan di balik pembuatan film ini, terutama ketika masa syuting film ini yang selalu bermasalah. Tidak heran kalau rencana syuting yang awalnya direncanakan hanya 14 minggu saja menjadi 16 bulan lamanya, karena para kru menemui banyak kendala, dimulai dari badai typhoon yang melanda lokasi syuting, maupun para aktor dan aktrisnya yang terpilih yang dianggap tidak memiliki kesiapan untuk syuting. Untuk mendapatkan kesan yang otentik, sang sutradara bahkan memakai banyak bangkai tikus. Produser film ini, yaitu Gray Frederiksen, bahkan sempat protes kepada para kru film tentang standar keamanan dan kebersihan yang tidak terjamin. Dan ia semakin terkejut ketika mendengar salah satu kru film yang berbicara kalau ternyata mereka menggunakan mayat manusia sungguhan untuk kepentingan properti film tersebut. Produser film ini menemukan di belakang tenda, di mana tenda tersebut berisi tempat makan para aktor dan aktrisnya. Di belakang tenda tersebut adalah tempat para kru barusan menyimpan para jenazah yang sudah menjadi tulang berulang. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah para kru mengaku kalau mendapatkan para jenazah itu melalui seorang pria yang mengaku ia biasa menjual jenazah untuk kepentingan mahasiswa kedokteran. Namun ternyata setelah diselidiki, penjual itu adalah seorang pencuri jenazah. Dan pada akhirnya, seluruh kru dan para pemain film ini ditahan kepolisian dan baru bisa bebas setelah mereka tidak terbukti bersalah atas pencurian mayat tersebut. Sementara semua adegan yang melibatkan mayat-mayat barusan sama sekali tidak dimasukkan kepada hasil akhir di film tersebut. Film horor tahun 80-an Poltergeist sangat terkenal dan sukses saat dirilis. Namun di balik layarnya, proses pembuatan film ini diwarnai dengan berbagai musibah, sehingga banyak yang meyakini kalau film ini adalah film yang dikutuk. Ada beberapa kecelakaan syuting yang mencelakakan kru dan para pemainnya, bahkan salah satunya sampai memakan korban jiwa. Proses film ini ternyata menggunakan tengkorak asli, dan belum cukup sampai di situ. Ternyata musibah masih terjadi, walau proses produksi telah selesai dan filmnya sendiri telah dirilis. Kedua bintang utama film ini meninggal dunia dengan caranya masing-masing. Dominic Dani tewas dicekik oleh mantan pacarnya. Kala itu usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun, sesaat setelah film ini dirilis di bioskop. Dan ada desas-desus yang menyebutkan bahwa aktris tersebut dan mantan pacarnya sedang mendengar soundtrack Poltergeist di mobil mereka. Pemain cilik dan juga tokoh utama film ini, yaitu Heather O'Rourke,
yang ketika film ini dirilis mendapatkan sorotan dan digadang-gadang akan menjadi bintang film yang sukses di masa depan. Namun kenyataannya, ia meninggal dunia 6 tahun setelah film ini dirilis. Ia meninggal setelah baru saja sequel ketiga dari film ini dirilis, di mana ia tidak berperan dalam sequel ketiganya. Gadis cilik ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Film Dawn of the Dead yang dirilis pada tahun 1978 silam juga mengalami hal yang serupa, di mana film ini menggunakan jenazah asli. Namun semua ini berangkat dari ketidaksengajaan. Film ini bercerita tentang beberapa orang yang selamat dari serangan virus zombie, di mana mereka mencari tempat yang aman di sebuah mall yang sudah tidak terpakai lagi. Di salah satu adegan awal film, ada salah satu tengkorak yang terpajang di dinding salah satu apartemen, dan ternyata tanpa diketahui oleh para kru dan pemain film, tengkorak itu merupakan tengkorak yang asli. Yang setelah diselidiki, ternyata tengkorak ini adalah tengkorak seorang wanita yang berusia sekitar 35 tahun dan telah meninggal dunia sejak 100 tahun sebelumnya. Hal ini terbongkar setelah produksi film ini selesai, dan tengkorak tadi yang disangka adalah tengkorak palsu dijual ke seorang wanita yang memiliki toko barang antik. Tengkorak tersebut disimpan di dalam sebuah display kaca yang bisa terlihat jelas dari luar toko. Bentuknya yang sangat meyakinkan membuat banyak orang yang lewat toko tersebut merasa curiga kalau itu adalah tengkorak asli. Sampai akhirnya kepolisian mengamankan tengkorak tersebut, dan setelah diotopsi, ternyata benar ini adalah tengkorak seorang wanita dan kemudian dikuburkan dengan layak oleh masyarakat sekitar. Dalam film Thrill A Cruel Picture, juga diyakini mereka menggunakan properti dari mayat asli. Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Madeleine yang dipaksa menjadi pelacur oleh seorang mucikari yang menculiknya, dan ia juga harus terikat dengan jaringan narkoba. Setelah menderita selama bertahun-tahun di tangan para pelaku kekerasan ini, Madeleine mulai merencanakan pelariannya. Begitu dia menyaksikan kematian satu-satunya temannya di tangan pria yang menculiknya, ia pun mulai membalas dendam dengan melakukan pembunuhan besar-besaran dan brutal terhadap orang-orang yang pernah melecehkannya. Ada salah satu adegan di film ini yang sangat mengerikan, di mana setelah Madeleine muda yang menyerang klien pertamanya yang mencoba melecehkannya, mucikarinya Tony mencungkil matanya dengan pisau. Adegan ini difilmkan menggunakan mata manusia asli dari mayat untuk meningkatkan keasliannya dan agar terkesan nyata. Adegan ini bersama dengan adegan berdarah lainnya dalam film tersebut akhirnya membuat sebagian besar pemain dan kru menyimpulkan bahwa sang sutradara tersebut adalah seorang psikopat. Face of Death adalah film yang dirilis pada tahun 1978. Film ini merupakan film dengan gaya semi-dokumenter. Tidak ada plot cerita dalam film ini. Yang ada dalam film ini hanyalah berisi berbagai footage dan adegan kematian yang sadis, mulai dari footage penemuan mayat dari berbagai kecelakaan dan berbagai kejadian lainnya. Film ini dianggap sangat mengganggu dan dilarang tayang di lebih dari 40 negara saat itu. Semua footage dan potongan adegan diambil dari kejadian yang tragis, yang semuanya adalah kejadian nyata. Di salah satu adegan terakhir di film ini, ada sebuah footage penemuan seorang jenazah yang ditemukan di tepi pantai terseret ombak. Dan sebetulnya, footage ini tidak direncanakan untuk masuk di film tersebut.